kabar ya, tapi bahwa Benyamin Netanyahu mempersenjatai rakyat Palestina, rakyat di Gaza. Mengapa? Nah, pertanyaan mengapa? Tadi dengar sendiri ya. Demo di mana-mana mereka marah sama Hamasnya ditembak, diberangus. Nah, sebetulnya rakyat Gazanya saja nggak mau mendukung Hamas. Lalu kalian orang Indonesia sok-sokan mau belain Hamas. Hei, otak lu dipantat ya. Kadang-kadang saya kagak ngerti sama kalian orang Indonesia. Sekarang kalian melihat sendiri rakyat Gazanya saja demo marah sama Hamas. Mereka nggak mau perang, udah capek. Hamasnya masih ngotot mau perang, nggak mau ceasefire, nggak mau membebaskan sandera, ya. Hamasnya masih mau itu tadi membunuh orang Yahudi dimanapun mereka berada. Akhirnya rakyatnya diberondong sendiri. Bagaimana solusinya? Benar Netanyahu, kasih senjata. Lawan itu Hamas. Karena rakyatnya sendiri nggak mau sama Hamas. Kasih senjata yang benar. Oke. Shalom semuanya yang ada di dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan channel Joseph Paulzang Nabi 26 dan rombongannya yang terus memberikan support sehingga tetap eksis, juga donasi-donasi untuk setiap yayasan yang kita bangun untuk memberi makan Indonesia dan tolong-menolong sesama kita orang Kristen. Luar biasa. Oke, rambutnya acak-acak enggak, ini kan model baru, model Nabi 26, acak-adut memang ya saudara ya. Nanti banyak yang ngikutin nanti. Apa? Rambutnya iya, oke. Nggak percaya sih saya nanti ya. Nanti istri Nabi nanti istri Nabi nanti akan menyiarkan bagaimana rambutnya ini, bagaimana membuat rambut acak-adut. Oke, luar biasa. Hari ini kita mendapat kabar ya, tapi bahwa Benyamin Netanyahu mempersenjatai rakyat Palestina, rakyat di Gaza. Mengapa? Nah, pertanyaan mengapa? Tadi dengar sendiri ya. Demo di mana-mana mereka marah sama Hamasnya ditembak, diberangus. Nah, sebetulnya rakyat Gazanya saja nggak mau mendukung Hamas. Lalu kalian orang Indonesia sok-sokan mau belain Hamas. Hei, otak lu dipantat ya. Kadang-kadang saya kagak ngerti sama kalian orang Indonesia. Sekarang kalian melihat sendiri rakyat Gazanya saja demo marah sama Hamas. Mereka nggak mau perang, udah capek. Hamasnya masih ngotot mau perang, nggak mau ceasefire, nggak mau membebaskan sandera, ya. Hamasnya masih mau itu tadi membunuh orang Yahudi dimanapun mereka berada. Akhirnya rakyatnya diberondong sendiri. Bagaimana solusinya? Benar Netanyahu, kasih senjata. Lawan itu Hamas. Karena rakyatnya sendiri nggak mau sama Hamas. Kasih senjata yang benar. Oke. Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Di Zoom dan di YouTube Joseph Paulzang. Dimanapun Anda berada. Shalom. Kita akan dengarkan video berikutnya ya. Bentar. Sebentar ya, lagi diupdate YouTube-nya malah nih. Ya, ini saya sambil nunggu YouTube-nya nih ya. Jadi saya lagi pasang status saya di Facebook, di like ya saudara ya. Nah ini ya, orang Belanda tidak menyadari. Ini kan Geert Wilders kabinetnya boykot ya. Geert Wilders memboikot kabinetnya dia sendiri. Bubar karena apa? Karena Geert Wilders nggak bisa jadi perdana menteri. Akhirnya orang lain jadi perdana menteri, pelintat-pelintut, melenyet-melenyet, nggak karu-karuan, udah diboikot, pemilu ulang. Jadi November ya yang pemilu ulang kita ya. Saya akan pilih Geert Wilders, saudara. Saya akan pilih Geert Wilders dan partainya ya, saudara. Banyak orang nggak mengerti Geert Wilders juga half Indonesia. Dia ibunya orang Sunda ya. Ibunya itu orang Sunda.
Gerwitz itu juga separuh, bukan asli Belanda, saudara. Jadi kita mengerti bahwa tujuan dia itu bukan mau sok-sokan benci kepada kelompok tertentu, bukan, sama seperti saya itu tidak pernah benci kepada kelompok tertentu. Tapi memang tujuannya ya, Gerd Wilders adalah karena dia melihat negara yang seperti surga ini mau dirusak sama orang Islam. Orang Islam yang baik banyak, Gerd Wilders bilang banyak orang Islam yang baik, tetapi masalahnya yang Islam ini kan dikuasai sama yang radikal kan. Lalu yang baik-baik ini kan udah nggak dianggap Islam lagi, kayak Ade Armando tuh, kita anggap dia baik. Apakah orang Islam menganggap Ade Armando itu Islam? Enggak, saudara, togut. Apakah orang Islam menganggap Gus Dur itu Islam? Enggak, saudara. Lalu apakah orang Islam yang baik-baik ini berani ngelawan yang radikal? Kalah terus. Jadi bagaimana? Ya mesti kita belain sendiri, negara kita sendiri. Ya, yang terjadi. Oke. Jadi bulan Mei ini ya, saya pilih Gerd Wilders ya. Saya akan pilih partainya Gerd Wilders. Dan saya doakan ya, satu hari saya akan ketemu sama Gerd Wilders. Ya, saya akan doakan, saya akan ketemu Gerd Wilders, saya akan kasih beberapa nasihat, saya akan berikan juga beberapa advice dan doa ya, supaya Tuhan lindungi Gerd Wilders. Oke, kita saksikan yang berikut ini ya. Oke, begitu tadi ya. Selain itu hari ini juga Beirut dibom kembali oleh Israel dan akhirnya kejang-kejang ya. Kenapa kamu ngebom kita lagi Idul Adha lah ya? Kamu nyerang-nyerang orang Israel waktu perayaan Simchat Torah, kamu nggak komplain. Sekarang kamu dibom tahu rasa, makanya jangan ikut-ikut ya. Indonesia nanti awas kamu ya. Nanti kamu lagi Ramadan, kamu tiba-tiba dikugut kamu negaranya. Aduh, udah jangan nyalah-nyalahin itu ya orang Islam itu ya. Kamu boleh ngelakukan ini, boleh ngelakukan itu. Ketika ada orang ngelakukan gitu, nggak boleh. Memang kalian Islam ini bangsatnya, minta ampun kalian ini ya. Suka-suka kalian. Itulah yang ditakutkan oleh Gerd Wilders dan juga tentunya oleh saya ya, saudara ya. Saya bilang ini orang Islam bangsatnya minta ampun ya. Dia suka-suka sendiri, dia mau apa yang dia mau, dia suka apa yang dia lakukan, apa yang dia mau dia lakukan ya. Dan itu sangat tidak baik untuk kita semua. Ya, itu sangat baik untuk kita semua. Akhirnya kan orang-orang sekarang, orang-orang Kristennya kan terframing. Orang-orang Eropa juga ketakutan. Kalau mau bicara Islam, bisik-bisik, saudara ya. Saya heran, kenapa kamu bisik-bisik bicara Islam? Ini kan negara kamu, nah, itu loh saudara ya. Jadi takut ya, Islamofobia. Kamu bicara Kristen, cerita Yesus yang apa fiktif segala macam, kamu nggak takut. Kamu cerita Muhammad fiktif, kamu takut. Kan repot kamu ini. Ya. Jadi aneh kamu ini ya, kamu ini aneh jadinya sekarang ini. Jadi kayak orang munafik kamu nih, saya bilang sama orang Belandanya ini ya. Kamu bicara Islam, kamu bisik-bisik, kamu bicara tentang Kristen, kamu menghina Kristen, kamu keras-keras, kamu nggak takut. Nah itu selalu saya bilang ya. Orang itu tidak takut tidak akan kamu dituruti sama orang yang baik sama kamu. Ya, Belanda ini baik sekali, saudara. Apakah rakyatnya nurut sama pemerintah yang baik ini? Enggak. Tapi rakyat ini lebih nurut sama orang yang dia takuti, saudara ya. Dan itu yang terjadi. Pemerintah dengan ketakutan, katanya Thomas Hobbes atau si Foucault itu ya. Teori kekuasaan menyebarkan ketakutan. Ya, dalam teori kekuasaan kan begitu kan. Thomas Hobbes sama si Foucault itu kan. Ngeri, saudara ya. Dan itu yang akan terjadi terus-menerus di dunia Islam dan sampai sekarang disebarkan ketakutan. Ingat, Islam menyebarkan ketakutan dimanapun mereka berada. Oke, nggak pakai lama. Silakan Om Mutoba.